Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam, Om Anubhadra Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Bertemu lagi anak-anak dengan Bapak Iwayan Sugiarta di mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap meskipun pembelajaran khususnya mata pelajaran agama Hindu masih dilaksanakan secara daring, Bapak harapkan semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini masih tetap semangat. Dan juga anak-anak ya, di tengah pandemi COVID-19 ini, Bapak harapkan anak-anak selalu mengikuti aturan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan, yang mana pemerintah sudah menerapkan gerakan yang namanya 5M dalam mengatasi COVID-19 ini, yaitu diantaranya yang pertama ya, memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak minimal 1 meter, yang keempat menjauhi kerumunan, serta yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Itulah gerakan 5M yang harus anak-anak terapkan guna mencegah COVID-19. Dan juga Bapak harapkan anak-anak selalu menjaga kesehatan anak-anak dengan makan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup agar anak-anak terhindar dari COVID-19 dan tubuh anak-anak tetap sehat. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Bapak mulai, ada baiknya anak-anak dan Bapak melaksanakan doa terlebih dahulu. Agar apa? Agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu cakupkan kedua belah tangan anak-anak, letakkan di depan dada dengan sikap anjali. Berdoa Bapak pimpin. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Me Sada. Om Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati, sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba, semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karuniamu. Baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu Bapak sudah membahas mengenai tipologi kepemimpinan Hindu. Masih ingatkah anak-anak apa itu arti tipologi anak-anak? Ya, tipologi adalah ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing. Nah, pada pertemuan hari ini anak-anak, Bapak masih membahas terkait bab kepemimpinan. Namun adapun subbab materi yang akan Bapak bahas kepada anak-anak pada pertemuan hari ini, yaitu subbab terakhir di bab kepemimpinan ini anak-anak, yaitu materinya terkait contoh-contoh kepemimpinan dalam agama Hindu. Ya, di sini akan Bapak bahas mengenai contoh kepemimpinan yang baik itu seperti apa sih dalam agama Hindu. Nah, itu yang Bapak bahas pada pertemuan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak ya, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran yang Bapak berikan ini ya, serta memahami isi daripada materi yang Bapak berikan serta buku paket atau LKS-nya ya, anak-anak sebagai siswa mampu menguraikan contoh-contoh kepemimpinan dalam agama Hindu. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai pada pertemuan hari ini. Nah, anak-anak ya, sebelum Bapak masuk pada pokok pembahasan ya, sejatinya anak-anak ya, jika kita amati sekarang atau dewasa ini, banyak sekali pemimpin yang tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Nah, banyak sekali di antara mereka yang lebih mementingkan kepentingan kesejahteraan pribadi atau golongannya daripada kepentingan masyarakat. Nah, padahal anak-anak ya, secara teori pemimpin harus dapat mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Karena apa? Ya, sikap yang demikian, intensitas kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin sekarang ini sangatlah rendah. Berbeda halnya dengan kepemimpinan pada masa kerajaan dahulu anak-anak. Nah, maka dari itu anak-anak ada suatu pertanyaan.
Lalu bagaimanakah contoh kepemimpinan yang baik dalam agama Hindu, anak-anak? Nah, sekarang Bapak bahas. Nah, anak-anak, berbicara mengenai kepemimpinan dalam agama Hindu, jadi tidaklah bisa lepas dari kitab yang namanya Itihasa. Nah, sebagaimana yang anak-anak sudah pelajari pada semester lalu, Itihasa ini adalah bagian dari kitab Weda Smriti, ya khususnya pada bagian Upaweda. Nah, anak-anak, Itihasa ini merupakan sebuah epos atau karya sastra yang mencerminkan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa lampau. Kata Itihasa berasal dari ketiga bagian, yaitu iti yang artinya begini, ha artinya tentu, dan asa artinya sudah terjadi. Jadi kata Itihasa artinya sudah terjadi begitu. Nah, namun dalam perkembangan yang terjadi sampai saat ini, khususnya di India ya, kata Itihasa sering dihubungkan sebagai sejarah, sehingga Itihasa dalam cerita berdasarkan latar sejarah yang memasukkan nilai-nilai dalam ajaran Weda di dalamnya. Nah, Itihasa sering disebut juga sebagai wiracarita. Karena apa? Ya, cerita ini dahulu sering diceritakan melalui tradisi mulut ke mulut. Nah, wiracarita itu, wira artinya bisa laki-laki, pahlawan, berani, sedangkan carita artinya jelas, cerita. Jadi wiracarita adalah cerita tentang kepahlawanan, anak-anak ya. Nah, anak-anak, dalam Itihasa ini anak-anak ya, dimuat pastinya cerita-cerita kepemimpinan yang dapat menjadikan contoh dan dimuat dalam kesusastraan, khususnya kesusastraan Hindu. Nah, memahami tentang Itihasa ya merupakan kacamata pemimpin Hindu, anak-anak ya, dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan merupakan apa? Pedoman bagi warga negara khususnya beragama Hindu. Nah, di dalam Itihasa inilah diceritakan bagaimana cerita-cerita tentang raja-raja ya, atau dengan kerajaannya ya, bagaimana seorang pemimpin itu memimpin suatu kerajaannya ya. Nah, itu mengenai Itihasa, anak-anak. Nah, maka dari itu pada kesempatan hari ini, anak-anak ya, Itihasa itu juga terkenal ada dua, yaitu ada Ramayana dan juga Mahabharata. Jadi Bapak bahas yang pertama terkait Ramayana dulu. Nah, pernahkah anak-anak membaca atau menonton kisah Ramayana, anak-anak? Ya, Ramayana itu ya pastinya jelas. Rama itu artinya Rama, sedangkan Ayana artinya perjalanan. Nah, jadi Ramayana ini mengisahkan tentang apa? Ya, tentang epos ya, menceritakan riwayat perjalanan Rama dalam hidupnya di dunia ini. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui anak-anak ya. Nah, Ramayana ini yaitu dibedakan menjadi 7 bagian atau yang disebut dengan Sapta Kanda, anak-anak. Nah, Ramayana ini anak-anak ya, Rama adalah tokoh utama dalam epos Ramayana yang disebutkan sebagai awatara Wisnu yang ke-7. Nah, dalam Adasa Awatara, jadi kan anak-anak sudah belajar Adasa Awatara pada semester lalu. Nah, Rama itu adalah awatara yang ke-7. Nah, anak-anak, kitab Ramayana adalah hasil karya besar dari siapa? Ya, yang namanya Maharesi Walmiki ya, sebagai adik kawi atau ya pengarang daripada Ramayana ini, kitab Ramayana. Nah, hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Ramayana tersusun atas 24.000 stanza ya, yang dibagi menjadi 7 bagian ya, atau Sapta Kanda itu. Nah, adapun 7 atau Sapta Kanda itu ya pastinya anak-anak sudah ketahui ya, atau sudah pernah membaca. Yang pertama ada Bala Kanda, yang kedua Ayodhya Kanda, yang ketiga Aranya Kanda, yang keempat Kiskindha Kanda, yang kelima Sundara Kanda, yang keenam Yuda Kanda, dan terakhir yang ketujuh Uttara Kanda. Nah, perlu anak-anak ketahui Ramayana ini adalah cerita ya perjalanan Rama pada zaman Treta Yuga, yang harus anak-anak ingat ya. Yang mana agama Hindu kan ada 4 zaman, ada Satya atau Karta Yuga, ada Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Nah, khusus pada cerita Ramayana ini yaitu khususnya pada zaman Treta Yuga. Selanjutnya Mahabharata, anak-anak. Nah, apa itu Mahabharata, anak-anak? Ya, Mahabharata, Maha itu artinya besar, ya agung. Sedangkan Bharata ya jelas keturunan atau keluarga Bharata. Nah, jadi Mahabharata itu ya keturunan besar Bharata. Nah, dalam Mahabharata ini anak-anak ya adalah apa? Sebuah karya sastra kuno yang konon ditulis oleh siapa? Ya, Begawan Wiyasa. Nah, buku ini terdiri dari
18 ya 18 bagian atau parwa yang disebut dengan Astadasa Parwa, yang mana diubah dalam bentuk syair sebanyak 100.000 sloka ya, itu. Nah, adapun bagian daripada Astadasa Parwa itu anak-anak ya pastinya ada Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sautika Parwa, Setri Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswameda Parwa, Asrama Wasana Parwa, Mausala Parwa, Prastanika Parwa, dan yang terakhir Swarga Rohana Parwa. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui secara singkat, Mahabharata menceritakan apa? Kisah konflik para Pandawa atau Panca Pandawa dengan saudara sepupunya yaitu 100 Kurawa mengenai apa? Sengketa hak pemerintahan kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahan di mana? Di Astinapura. Nah, puncaknya adalah perang Baratayuda di Kurukshetra, dan pertempuran tersebut berlangsung selama 18 hari. Nah, perlu anak-anak ketahui Mahabharata ini ya terjadi pada zaman apa ya? Pada zaman yang namanya Dwapara Yuga, setelah zaman Treta Yuga. Nah, itu mengenai terkait itihasa. Nah, anak-anak, baik Ramayana maupun Mahabharata ini ya di dalam ceritanya ya mengandung saripati anak-anak ya mengandung nilai-nilai tentang pendidikan moral dan etika yang mengacu nilai-nilai agama atau nilai tentang kebenaran agama yang hakiki, yang artinya apa? Mengandung nilai-nilai kebenaran yang bersifat kekal dan abadi. Nah, terkait nilai itu anak-anak ya pemimpin itu juga harus mempunyai nilai-nilai anak-anak ya nilai-nilai kepemimpinan itu apa? Ya adalah sejumlah sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin ya agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk apa? Mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, nilai-nilai kepemimpinan itu ya juga merupakan roh bagi seorang pemimpin itu ya, pedoman sekaligus rambu-rambu peringatan agar pemimpin dapat menjalankan kepemimpinannya secara efektif dan efisien. Nah, itu. Nah, mengenai nilai anak-anak ya, nilai itu juga memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik atau yang diinginkan. Nah, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Nah, khususnya bagi seorang pemimpin itu anak-anak ya. Nah, seorang yang menjalankan fungsi kepemimpinannya setidaknya harus memiliki persyaratan atau sifat-sifat. Nah, diantaranya ya banyak sekali ya. Ya, misalkan yang pertama pastinya harus bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa anak-anak ya. Memiliki inteligensi tinggi, harus berpengetahuan luas, baik teoritis maupun praktis, memiliki fisik yang kuat, percaya diri, dapat menjadi anggota di kelompok atau anggotanya, ya adil dan bijaksana, tegas, berinisiatif, nah berkapasitas membuat keputusan, memiliki kestabilan emosi, sehat, jasmani dan rohani dan lain sebagainya. Banyak sekali nilai-nilai ya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Nah, maka dari itulah anak-anak ya pada hari ini Bapak membahas contoh kepemimpinan yang baik khususnya dalam wiracarita baik Ramayana maupun Mahabharata. Dan ini juga sudah ada di LKS anak-anak, bisa anak-anak baca ya. Nah, contoh kepemimpinan yang baik. Ya, yang pertama Bapak ambil contoh kepemimpinan Sri Rama anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak pernah membaca atau menonton daripada kisah Ramayana ya, kisah Sri Rama ini ya, yang mana anak-anak ya seperti yang kita ketahui anak-anak ya, Rama itu adalah seorang raja legendaris yang terkenal dari India yang konon hidup pada zaman Treta Yuga, keturunan dinasti Surya atau Surya Wangsa. Nah, ia berasal dari kerajaan Kosala yang ibu kotanya Ayodhya. Nah, menurut pandangan Hindu, ia merupakan awatara Dewa Wisnu yang ketujuh ya turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Sosok dan kisah kepahlawanan yang terkenal dituturkan dalam sebuah sastra Hindu kuno yang disebut Ramayana. Nah, tersebar dari Asia Selatan sampai Asia Tenggara. Terlahir sebagai putra sulung dari pasangan Raja Dasarata dengan Dewi Kosalya. Nah, anak-anak perlu anak-anak ketahui yang mana Rama ini adalah putra dari Raja Dasarata yang memimpin kerajaan Kosala. Ya, dengan siapa ibunya? Yaitu Dewi Kosalya. Akan tetapi perlu anak-anak ketahui Raja Dasarata ini memiliki 3 orang istri anak-anak ya. Ya, yang pertama pasti Dewi Kosalya yang
anaknya bernama Rama, yang kedua ada namanya Dewi Kekayi ya. Nah, anaknya atau putranya bernama Barata, yang ketiga Dewi Sumitra anak-anak, yang mana putranya bernama Laksmana dan Satrugna. Nah, itulah istri daripada Raja Dasarata. Nah, khusus daripada Rama itu yaitu Dewi Kosalya lah ibunya. Namun anak-anak ya, Rama ini sangat menyayangi ya ketiga orang ibunya itu, khususnya Kekayi yang paling disayangkan, melebihi kasih sayangnya dengan Dewi Kosalya itu. Nah, mengenai ceritanya nanti akan Bapak ulas pada slide-slide berikutnya. Nah, Rama ini anak-anak ya, ia dipandang sebagai Maryada Purusottama, yang artinya apa? Manusia yang sempurna. Mengapa dikatakan sebagai manusia yang sempurna anak-anak? Ya karena dia atas sifat-sifat yang dimilikinya ya, seperti bijaksana ya, yang berlandaskan atas dharma atau kebenaran itu anak-anak ya. Dia tidak pernah sama sekali berbuat jahat kepada orang. Nah, maka dari itulah dia disebut sebagai julukan Maryada Purusottama. Nah, setelah dewasa itu Rama memenangkan sayembara, dan istri Rama yaitu Dewi Sita ya, tiada lain inkarnasi dari Dewi Laksmi. Nah, pada akhir cerita Ramayana ini ya, Rama memiliki anak kembar yaitu bernama Kusa dan Lawa. Nah, itu mengenai riwayat hidup Rama itu anak-anak ya. Nah, mengenai kepemimpinan Sri Rama ini anak-anak. Nah, pada kepemimpinan Sri Rama ini ya, pada epos Ramayana ada kisah seorang pemimpin yang sangat baik kepemimpinannya bernama Sri Rama atau Rama itu sendiri. Nah, Sri Rama dipandang sebagai tokoh yang ideal menjadi seorang putra, suami dan juga raja. Nah, Sri Rama bersikap hormat, taat dan patuh melaksanakan perintah orang tuanya sekalipun ia dibuang ke tengah hutan selama 14 tahun. Nah, sebagai seorang suami, Sri Rama sangat setia kepada istrinya yaitu Dewi Sita dan putra-putranya anak-anak. Sebagai seorang raja, Sri Rama sangat dekat dengan rakyatnya. Nah, hal ini ditunjukkan dengan sikap Sri Rama yang rela membuang Dewi Sita ke tengah hutan. Nah, sebagai akibat adanya bisik-bisik dari masyarakat yang dipimpinnya bahwa apa? Istrinya tidak suci lagi. Nah, sebagai seorang pemimpin dia ingin menunjukkan sifat-sifat kepemimpinannya, yakni lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. Nah, maka dari itulah anak-anak, sosok seorang pemimpin Sri Rama ini patutlah ditiru atau dicontoh bagi pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini ya, yang ada di negara-negara ya. Jadi perlu anak-anak ketahui ya, walaupun meskipun Rama ini dibuang ke hutan selama 14 tahun, dia tetap apa? Tetap sayang kepada orang tuanya ya, kepada ibunya. Nah, singkat cerita anak-anak, di bagian Ayodhya Kanda atau kanda yang kedua ya, di mana Ayodhya Kanda itu mengisahkan bahwa ya pembuangan Rama ke tengah hutan selama 14 tahun. Nah, lalu kenapa Rama itu bisa dibuang ke tengah hutan selama 14 tahun? Ya, singkat cerita Bapak ceritakan sedikit anak-anak ya. Ya, bahwasanya dalam Ayodhya Kanda itu diceritakan bahwa penobatan Rama menggantikan Raja Dasarata sebagai Yuwa Raja memimpin kerajaan Kosala di negeri atau ibu kota Ayodhya itu. Nah, pada saat terjadi penobatan itu ya, ibu daripada sang Rama yaitu ibu tirinya yaitu ibu Kekayi anak-anak ya, ibu dari Barata itu tidak setuju atas penobatan Rama. Nah, awalnya Dewi Kekayi itu setuju akibat daripada ya pelayan istana yang bernama Mantara ya, yang mana perbuatan Mantara ini sangat buruk ya terhadap Dewi Kekayi ya. Lalu dihasutlah ya Dewi Kekayi itu agar apa? Ya, agar batalnya penobatan sang Rama sebagai raja. Lalu dia menghasut, padahal awalnya apa? Dewi Kekayi itu tidak menghiraukan, tetapi nah seiring berjalan waktu ya, dia terus dihasut, maka kemakanlah hasutan dari Mantara itu ya. Dewi Kekayi akhirnya apa? Sangat marah ya, emosinya sangat tinggi ya anak-anak ya. Maka ya dia ingin membatalkan penobatan Rama sebagai Yuwa Raja. Bagaimana dia cara membatalkan? Nah, pada zaman dahulu itu anak-anak ya, diceritakan ya bahwa Raja Dasarata itu memiliki dua buah janji atau anugerah yang harus diberikan kepada Dewi Kekayi. Nah, pada saat itu terjadi perang di surga ketika para dewa berperang dengan Asura. Nah, Raja Dasarata telah dimintai bantuan oleh Indra atau Dewa Indra, dan bersamanya ia ikut anak-anak. Pada waktu itu Sambara adalah
Nah, Sembara itu adalah pemimpin musuh-musuh Indra. Nah, Dasarata bertarung dengan mereka dan akhirnya apa? Ia jatuh pingsan dan terluka. Yang menolongnya adalah Dewi Kekayi itu. Nah, pada saat itulah Dasarata akhirnya selamat ya. Nah, setelah selamat itu, ya, Dewi Kekayi pun diberi 2 anugerah. Nah, namun pada saat itu Dewi Kekayi itu tidak memerlukannya anak-anak ya. Jadi Dasarata ya juga menyuruh Dewi Kekayi nanti dan Dewi Kekayi pun juga meminta nanti anugerah itu akan saya minta, tetapi tidak sekarang. Nah, pada saat penobatan Rama inilah dia meminta 2 anugerah itu. Jadi atas hasutan pelayan Mantara itu, jadinya Dewi Kekayi itu meminta kepada Dasarata 2 janji atau anugerah yang telah ya dijanjikannya. Yang pertama apa? Ya, penobatan Barata menjadi Yuaraja di kerajaan Kosala itu. Nah, yang kedua, pembuangan Rama ya ke hutan selama 14 tahun. Nah, itu terkait janji. Nah, setelah melontarkan kata-kata itu ya langsung Dasarata apa yang terjadi? Ya dia lemas ya, dia tidak menyangka Dasarata itu ya istrinya akan melontarkan kata-kata seperti itu akibat hasutan daripada Mantara itu. Bahkan Rama pun sendiri apa? Ya, dicela ya Rama itu ya, dikatakan yang tidak-tidak ya oleh Dewi Kekayi akibat hasutan itu. Tetapi apa sikap Rama anak-anak? Nah, Rama itu tetap tenang, tetap sabar ya, tetap hormat kepada ibunya. Nah, daripada itulah singkat cerita, maka akhirnya dia dibuang selama 14 tahun ke tengah hutan. Nah, sebagai seorang pemimpin anak-anak ya, Rama itu ya pastilah sangat sabar ya anak-anak ya, sangat tenang dalam menghadapi masalah ya, anak-anak, dan juga apa? Selalu menghormati para orang tua atau orang tertuanya, patuh melaksanakan perintah orang tuanya itu. Nah, terkait dengan Dasarata ini anak-anak ya. Nah, awalnya Dasarata tidak ingin Rama pergi ke hutan, namun ya karena tidak mau mencoreng nama baik ayahnya atau reputasi ayahnya menjadi buruk, maka Rama pun rela dia dibuang ke tengah hutan demi apa? Menepati janji ya kepada Dewi Kekayi itu. Nah, dia berkata, "Aku akan menyerahkan nyawaku dan menyelamatkan nama baik ayahku dari reputasi buruk. Sebagaimana yang aku tahu, dharma yang paling penting dari seorang manusia adalah apa? Melayani ayahnya dan memperlakukan beliau seperti seorang dewa dan mematuhi beliau dalam segala hal." Nah, untuk itulah anak-anak, sebagai seorang pemimpin itu ya pastinya harus hormat, taat, dan patuh dalam melaksanakan perintah orang tuanya. Nah, sebagai pemimpin juga Rama ini sangat dekat dengan rakyatnya ya anak-anak ya. Nah, hal ini ditunjukkan dengan sikap Rama yang apa? Yang membuang Dewi Sita ke tengah hutan. Nah, ini dalam cerita ya di bagian utara Kanda anak-anak ya. Nah, di bagian utara Kanda itu ya, ketika Rama mendengar desas-desus bahwa rakyatnya meragukan atau menyaksikan kesucian dari Dewi Sita itu ya, karena apa? Ya karena pada saat ya ia itu disekap di Alengkapura atau kerajaan daripada Rahwana. Kalau anak-anak pernah membaca atau menonton Ramayana ya, sangat lama Dewi Sita itu disekap di sana. Maka dari itulah ketika Rama itu berhasil ya mengalahkan Rahwana itu ya, raja dari Alengkapura itu, lalu dibawalah kembali Sita ke Ayodhya Pula. Nah, pada saat sampainya di kerajaan itu ya, ada bisik-bisik yang tidak enak dari masyarakat yang ia pimpin ya, yang mana rakyat itu tidak percaya atas kesucian daripada Dewi Sita karena saking lamanya disekap di Alengkapura. Maka dari itulah apa yang terjadi ya, sebagai seorang pemimpin, Rama itu pasti menunjukkan sifat kepemimpinannya ya apa? Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. Nah, itulah sosok kepemimpinan Sri Rama dalam Ramayana itu. Selanjutnya kepemimpinan Yudhishthira atau Dharma Wangsa. Nah, mungkin anak-anak pernah ya menonton Mahabharata ya. Kalau anak-anak pernah menonton Mahabharata pasti tahu siapa sih itu Yudhishthira anak-anak ya. Ya, Yudhishthira alias Dharma Wangsa adalah salah satu tokoh protagonis atau tokoh yang baik anak-anak ya dalam Wiracarita Mahabharata. Ia merupakan seorang raja yang memerintahkan kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Ia merupakan ya yang tertua di antara 5 Pandawa atau para putra Pandu. Nah, jadi ayah daripada Yudhishthira ini yang bernama Raja Pandu. Ya, Raja Pandu inilah ya, Pandu ini sebenarnya yang memimpin daripada Hastinapura. Namun karena suatu hal ya, maka dari itu dia tidak jadi memimpin
Hastinapura. Yang memimpin adalah Drestarasta atau saudara daripada Pandu, yaitu ayah daripada 100 Korawa itu. Nah, nama Yudhistira dalam bahasa Sanskerta bermakna teguh atau kokoh dalam peperangan. Ia juga dikenal dengan sebutan Dharma Raja, yang bermakna apa? Raja Dharma, karena ia selalu berusaha menegakkan dharma atau kebenaran itu sepanjang hidupnya. Nah, Yudhistira merupakan saudara para Pandawa yang paling tua. Ia merupakan penjelmaan dari Dewa Dharma dan lahir dari ibunya yaitu Dewi Kunti. Nah, sifat yang sangat bijaksana, ya, tidak memiliki musuh dan hampir tak pernah berdusta seumur hidupnya, adil, sabar, jujur, murah hati, taat terhadap ajaran agama, penuh percaya diri. Nah, memiliki moral yang sangat tinggi dan suka memaafkan serta suka mengampuni musuh yang sudah menyerah ya, serta tahu kapan harus berkata ya dan kapan harus berkata tidak. Jadi beliau ini bijaksana anak-anak ya. Yudhistira merupakan sosok yang tahu mana yang harus diprioritaskan. Nah, maksudnya tahu yang mana harus didahulukan ya, jadi dia tidak mementingkan kepentingan pribadi juga anak-anak ya. Nah, mengenai Yudhistira ini anak ya, nah Yudhistira ini ya adalah sosok pemimpin yang bijaksana sekali anak-anak ya, yang teguh kepada ajaran dharma itu. Nah, seperti dalam cerita di Bhisma Parwa anak-anak ya, ya bagaimana sebelum perang Bharatayuddha dimulai ya, pada malam pertama itu ya, Yudhistira itu apa, tanpa senjata, tanpa pengawal itu pergi ke perkemahan daripada para Pandawa. Di sana ada kakek Bhisma. Nah, di hadapan kakek Bhisma apa, Yudhistira pun bersujud dan memohon restu ya, memulai peperangan serta mohon ampun. Karena apa? Ya, karena dalam perang besok ya ia terpaksa berhadapan dengan kakeknya sebagai musuh. Lalu apa, kakeknya pun memberi dia restu. Nah, setelah mendapatkan restu dari kakek Bhisma, Yudhistira lalu menghadap Guru Drona, Guru Kripa dan Paman Salya. Nah, lalu semua itu dia memberikan restu. Jadi walaupun ya Yudhistira ini berperang dengan sanak saudaranya itu ya, tapi dia tetap memberi hormat kepada para tetua istananya itu meskipun dia musuhnya. Akan tetapi dia ingat bahwa dia adalah satu keluarga itu. Jadi menjadi seorang pemimpin itu dia apa, haruslah hormat kepada orang tetua atau para tetuanya anak-anak ya. Nah, selain itu anak-anak, Yudhistira juga bersikap adil anak-anak ya. Ya, seperti yang anak-anak ketahui ya, dalam cerita Wana Parwa ya, bagian daripada kitab Mahabharata itu ya, yang mana di kisah telaga itu anak ya, telaga beracun itu, yang mana ya Yudhistira pada saat tahun ke-12 itu ya, Yudhistira minta agar Nakula mencari air. Nah, di sebuah telaga. Nah, ya Bapak ceritakan sedikit, ketika Nakula sampai pada sebuah telaga yang airnya jernih ya, ia langsung minum, tetapi tiba-tiba Nakula mendengar suara dari angkasa. Nah, lalu suara itu dari mana munculnya? Ya, ada seorang yaksa anak ya. Ya, lalu dia Nakula ini tidak menghiraukan ya daripada ya himbauan atau suara tersebut. Nah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya setelah selesai minum air telaga itu, Nakula pun langsung rebah tak bernyawa. Oleh karena itu Nakula lama belum kembali, maka Yudhistira meminta Sahadewa menyusul. Nah, di tepi telaga itu dia melihat mayat daripada saudaranya yaitu Nakula itu. Nah, rasa sedih kematian atas saudaranya itu ya, maka Sahadewa juga merasakan haus yang tak terbantahkan, lalu dia meminum air telaga itu. Nah, Sahadewa pun juga apa, menemui ajalnya. Nah, ketika itu ya Yudhistira lalu apa, menyuruh lagi Arjuna menyusul ya. Lalu Arjuna juga bernasib sama. Nah, yaitu terakhir yaitu Bima yang disuruh. Nah, Bima pun juga bernasib sama, singkat ceritanya anak-anak ya. Nah, ketika 4 orang adiknya itu tidak kembali ya, lalu Yudhistira pun menyusul keempat adik itu ke telaga itu ya. Lalu ketika sampai di telaga itu anak-anak ya, nah lalu Yudhistira itu apa, mendengar suara dari angkasa seperti yang didengar oleh adik-adiknya itu. Nah, mendengar suara tersebut, Yudhistira bertanya, siapakah tuanku yang berbicara dengan hamba? Nah, sebagai jawaban tiba-tiba Yudhistira melihat seorang yaksa berdiri di hadapannya dan berkata, aku adalah yaksa anak-anak. Nah, penguasa telaga ini, karena saudara-saudaramu meminum air danau ini sebelum mendapat izin dariku, maka mereka menemui ajalnya. Kau boleh mengambil air ini sebanyak-banyaknya jika engkau dapat menjawab pertanyaanku. Nah, Yudhistira bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh yaksa itu. Nah, Yudhistira berhasil menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh yaksa sehingga diberi kebebasan untuk mengambil air sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan janji yaksa itu anak-anak ya. Yang mana ya, yaksa itu sangat kuat dengan
sangat puas dengan jawaban-jawaban Yudhistira. Maka ia memberi hadiah tambahan, yaitu ia bersedia menghidupkan salah seorang dari saudara yang meninggal. Nah, atas tawaran tersebut Yudhistira meminta agar Nakula yang dihidupkan. Lalu Yaksa itu kembali bertanya, anak-anak, kenapa bukan Arjuna atau Bima yang kau minta untuk dihidupkan kembali? Bukankah Bima atau Arjuna lebih berguna bagimu? Ya, Yudhistira pun menjawab dengan bijaksana, anak ya, demi menegakkan keadilan. Nah, kegunaan untuk diri sendiri haruslah dikesampingkan. Nah, karena Yudhistira menegakkan adilan atau dharma, maka Yaksa tersebut berkenan menghidupkan semua saudara-saudaranya itu. Nah, Yaksa itu adalah perwujudan dari dewa dharma yang menguji ya daripada kebijaksanaan Yudhistira. Nah, maka dari itu anak-anak ya, dalam cerita itu ya dapat diambil makna bahwa Yudhistira itu pemimpin yang sangat adil, anak-anak ya, yang mana dia tidak mementingkan dirinya sendiri, anak-anak ya. Seperti ya keempat orang saudaranya yang meninggal itu, lalu yang dihidupkan itu siapa? Ya Nakula. Padahal Nakula itu bukan ya dari satu ibu, yang melainkan Nakula itu adalah ibunya Dewi Madri. Lalu, nah singkat cerita anak-anak ya, Raja Pandu itu memiliki dua istri, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madri. Mungkin anak-anak sudah tahu. Nah, mana ya kenapa bisa Nakula yang dihidupkan? Kenapa tidak Arjuna dan Bima, anak-anak ya? Ya karena ya dirinya merasa sudah lahir dari rahim seorang ibu, yaitu Dewi Kunti. Nah, lalu dia ingin berbuat adil ya, agar ada perwakilan dari Dewi Madri, maka Nakula lah yang dihidupkan. Dan Nakula pun juga seorang pemimpin yang ahli dalam pengobatan itu, anak-anak ya. Maka demi menegakkan keadilan itu ya, maka Nakula lah yang dihidupkan. Maka dari itulah dapat diambil kesimpulan itu bahwa Yudhistira adalah pemimpin yang sangat bijaksana dan adil itu. Nah, itu terkait Yudhistira, anak-anak. Nah, contoh kepemimpinan yang baik tentang Yudhistira ini ya, bagaimana sih lahirnya Yudhistira beserta Panca Pandawa itu? Nah, bagaimana sih sosok seorang pemimpin Yudhistira itu, mengapa dikatakan sebagai kepemimpinan yang baik? Nah, mungkin anak-anak bisa baca buku Pakyat halaman 83. Nah, pada suatu hari anak-anak, Pandu mengutarakan niatnya ingin memiliki anak. Ya, Kunti menguasai mantra Aditya Hridaya secara mewujudkan keinginan suaminya itu. Nah, mantra tersebut adalah ilmu pemanggil dewa untuk mendapatkan putra. Dengan menggunakan mantra itu, Kunti berhasil mendatangkan dewa Dharma. Nah, dan mendapatkan anugerah putra darinya tanpa melalui persetubuhan, yang diberi nama Yudhistira. Nah, dengan demikian Yudhistira menjadi putra sulung atau putra pertama dari Pandu. Nah, sebagai hasil pemberian Dharma, yaitu dewa keadilan ya dan kebijaksanaan. Nah, sifat Dharma itulah yang kemudian diwarisi oleh Yudhistira sepanjang hidupnya itu. Nah, maka dari itulah Yudhistira disebut sebagai apa? Ya, Raja Dharma, karena ia selalu menegakkan Dharma sepanjang hidupnya. Yudhistira tidak pernah berbuat yang jahat kepada orang lain, anak-anak. Dia selalu berbuat baik itu. Nah, mengenai Aditya Hridaya itu, anak-anak ya, ya mungkin anak-anak sudah pernah membaca ya Aditya Hridaya ini, yang mana dalam kitab Adiparwa, anak-anak ya. Nah, sebelum bernama Dewi Kunti ya, sebelum juga mendapatkan Aditya Hridaya itu, bagaimana sih Dewi Kunti itu mendapatkan mantra Aditya Hridaya itu ya? Kalau anak-anak bertanya ya, Bapak sedikit menjelaskan. Nah, dalam Adiparwa itu, anak-anak ya, dijelaskan bahwa adalah seorang keturunan Yadu bernama Sukra yang memiliki putri bernama Dewi Prita, anak-anak. Nah, oleh karena sepupunya Kunti Boja yang tidak memiliki atau mempunyai anak, maka Dewi Prita itu diserahkan kepada Kunti Boja untuk diangkat menjadi anak. Nah, sejak itulah Dewi Prita dikenal dengan nama Dewi Kunti. Nah, ketika Dewi Kunti masih gadis, Kunti Boja atau kerajaan Kunti Boja itu kedatangan seorang tamu bernama Resi Durwasa, anak. Nah, Resi Durwasa ini ya, nah Resi Durwasa menginap beberapa hari di kediaman Kunti Boja. Selama Resi Durwasa di Kunti Boja dilayani oleh Dewi Kunti dengan sangat baik, sehingga Resi Durwasa menjadi berkesan. Nah, Resi Durwasa lalu menganugerahkan sebuah mantra suci kepada Dewi Kunti dan berpesan, anakku Kunti, mantra ini dapat digunakan untuk memanggil salah seorang dewa yang engkau inginkan untuk meminta pertolongan. Nah, tetapi mantra ini tidak boleh digunakan setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit pada hari berikutnya. Nah, singkat cerita, ya Dewi Kunti ini ya, ketika dia melihat fajar yang baru menyingsing, dia mengucapkan mantra ini. Nah, maka dari itulah Dewa Surya pun muncul di hadapannya. Lalu Dewi Kunti pun ya menjadi kaget karena Dewa Surya tidak bisa kembali ke kayangan, anak-anak ya. Nah, maka dari itulah dia harus melakukan suatu
hubungan ya, memadu kasih. Nah, lalu yang terjadi apa? Dewi Kunti hamil melahirkan anak Karna namanya. Nah, itu terkait Karna. Nah, sedangkan kenapa Dewi Kunti menggunakan Aditya Redaya ini lagi ya anak-anak ya? Nah, singkat cerita ya, pada suatu hari Pandu pergi berburu ke tengah hutan. Nah, dalam hutan itu yang akan dituju oleh Pandu untuk berburu hiduplah seorang resi yang bernama Resi Kindama bersama istrinya. Nah, pada suatu hari mereka mengubah diri menjadi sepasang kijang agar dapat merasakan nikmatnya cinta secara leluasa anak. Nah, pada waktu mereka sedang berkasih-kasihan atau memadu kasih, Pandu tiba di tempat itu. Pandu lupa akan etika bahwa tidak boleh mengganggu sepasang binatang yang sedang memadu cinta. Nah, kijang tersebut dipanah dan tepat mengenai lambung kijang jantan. Kijang jantan tersungkur dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia mengutuk Pandu. Nah, dikutuknya apa? Nah, hai Pandu, mengapa engkau membunuh aku yang sedang birahi dengan istriku? Akibat kesalahanmu aku mengutuk engkau bahwa apabila engkau sedang birahi dengan istrimu, engkau juga akan meninggal seperti aku ini. Nah, setelah mengeluarkan kutukan, kijang itu kembali ke dalam wujudnya semula, lalu menghembuskanlah nafas terakhir. Pandu pun menjadi kaget anak-anak dan menyesali nasibnya. Ia langsung pulang dan menyampaikan masalah tersebut kepada orang ya atau istrinya. Nah, ia juga menyampaikan tekadnya tidak mau menjadi raja. Nah, maka dari itulah ya sebenarnya Pandulah yang menjadi raja Hastinapura, akan tetapi karena niatnya tidak ingin menjadi raja akibat kejadian ini, lalu Drestarasta yang diangkat menjadi raja daripada Hastinapura itu. Nah, dan Pandu pun akan hidup di hutan itu sebagai pertapa. Maka dengan persetujuan para tetua berangkatlah Pandu ke hutan itu anak-anak. Nah, kedua istrinya pun Dewi Kunti dan Dewi Madri dengan setia ikut anak-anaknya menyertainya. Nah, setelah Pandu menjalani hidup sebagai pertapa, maka Drestarasta diangkat menjadi raja Hastina untuk menggantikan Pandu. Nah, sementara itu anak-anak, Pandu dengan kedua istrinya sampai di lembah pegunungan Satasrengga. Nah, di sana mereka mendirikan pertapaan. Nah, pikiran Pandu sangat terbebani anak-anaknya karena ia belum memiliki keturunan. Nah, apabila dia melakukan hubungan suami istri, pasti dia akan mati akibat kutukan daripada Resi Kindama itu. Maka apa yang dilakukan oleh Pandu ya lalu Pandu menyuruh Dewi Kunti agar mencari resi atau begawan untuk melakukan putra padana anak-anak seperti yang dilakukan oleh ibunya ya, oleh ibu Ambika dan Ambalika itu. Nanti anak-anak bisa baca dalam kisah Ramayana Mahabharata itu. Nah, lalu Dewi Kunti menjawab? Ya, kalau itu memang kehendak Kanda, saya mempunyai mantra anugerah begawan atau resi Durwasa. Nah, ajian itu bernama Aditya Redaya. Nah, dengan mantra tersebut ya saya bisa memanggil dewa agar memberikan putra. Nah, sekarang lalu Dewi Kunti menyuruh, silakan Kanda pikir dewa siapa yang akan saya panggil. Nah, maka dari itulah Pandu merasa sangat senang mendengarnya. Nah, lalu Dewi Kunti ia menyuruh Dewi Kunti agar memanggil yang pertama yaitu Dewa Dharma. Lalu melafalkan mantranya memanggil Dewa Dharma. Nah, setahun kemudian ya Dewi Kunti pun melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Yudhistira. Nah, lalu Pandu ingin berputra lagi anak-anak, dipanggillah yang kedua yaitu Dewa Bayu anak-anak ya. Maka lahirlah Bima atau Bimasena. Nah, yang ketiga ya Pandu ingin lagi berputra anak-anak. Lalu Dewi Kunti ya disuruhlah Dewi Kunti memanggil Dewa Indra. Nah, setahun kemudian lahirlah Arjuna. Lalu sang Pandu menyuruh Dewi Kunti agar lagi memanggil dewa, tetapi Dewi Kunti menolak. Karena apa? Sebab meminta lebih dari 3 kali itu loba namanya anak ya, atau serakah. Nah, Pandu lalu meminta Dewi Kunti agar Dewi Madri diajari mantra Aditya Redaya tersebut. Nah, agar ia juga berputra. Nah, Dewi Kunti bersedia mengajari mantra itu dengan catatan hanya boleh dipakai sekali saja. Maka dari itulah Dewi Madri lalu memanggil Dewa Aswin atau Dewa Kembar. Maka lahirlah Nakula dan Sahadewa. Nah, itulah ya mengapa ya Panca Pandawa itu lahir ya, tanpa Pandu itu melakukan hubungan atau persetubuhan antara Dewi Kunti dengan Dewi Madri itu juga. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui Panca Pandawa itu ya, selain Yudhistira sebagai sosok seorang pemimpin ya, pemimpin itu ya harus memiliki sifat seperti Panca Pandawa itu. Nah, selain Yudhistira sifatnya selalu berpegang teguh pada dharma, bijaksana ya, pemimpin itu harus juga memiliki sifat seperti Bima anak-anak ya. Karena apa? Bima memiliki sifat dan perwatakan yang gagah berani, teguh, kuat ya, tabah, patuh juga ya. Ia juga memiliki ya sifat yang bisa menakutkan
bagi musuh. Nah, walaupun sebenarnya hatinya lembut, setia pada satu sikap, tidak suka berbasa-basi dan tidak pernah bersikap mendua. Nah, serta tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Jadi dia satya wacana, anak ya. Nah, itulah karakter daripada Bima. Nah, kenapa juga pemimpin itu harus seperti Arjuna, anak ya? Ya karena karakter Arjuna itu pastinya anak-anak pernah menonton Mahabharata atau membacanya, ya perwatakannya juga bagaimana? Ya pastilah cerdik ya, pandai juga, ya pendiam, lemah lembut, budinya ya teliti, ya sopan santun, ya juga selalu melindungi yang lemah. Nah, sedangkan Nakula dan Sahadewa, ya yaitu ahli pengobatan ya, dan juga ahli astronomi. Ya. Nah, itu karakter daripada Nakula Sahadewa itu, mengapa pemimpin itu harus seperti Nakula Sahadewa juga? Ya karena perwatakannya jujur, setia, taat pada orang tua, dan tahu membalas budi serta dapat menjaga rahasia. Jadi sosok seorang pemimpin itu haruslah mengikuti sifat-sifat panca Pandawa itu. Tidaklah Yudhistira saja, tetapi Bima, Arjuna, Nakula, bahkan Sahadewa juga. Nah, itulah mengenai ya kepemimpinan Yudhistira. Nah, Yudhistira ini anak-anak ya mempunyai beberapa julukan. Ya, yang pertama Ajatra Satru, yang artinya tidak memiliki musuh. Jadi Yudhistira ini sebagai seorang pemimpin dia tidak memiliki musuh karena selalu dia berbuat baik, anak-anak ya. Maka dari itulah ketika anak-anak selalu berbuat baik, maka anak-anak akan disenangi. Juga ketika pemimpin itu berbuat baik dan berpegang teguh pada dharma, maka dia akan dicintai oleh rakyatnya. Yang kedua, Bharata, ya pasti artinya yaitu keturunan Maharaja Bharata. Yang ketiga, Dharma Wangsa atau Dharma Putra, ya artinya keturunan Dewa Dharma atau Dewa kebenaran itu, dan Dewa keadilan. Yang keempat, Kuru Mukhya, artinya pemuka bangsa Kuru. Yang kelima, Kuru Nandana, ya artinya ya kesayangan dinasti Kuru. Yang keenam, Kuru Pati, ya artinya raja dinasti Kuru. Nah, yang ketujuh, Pandawa, ya jelas artinya putra dari Pandu. Yang kedelapan, Partha, ya artinya putra Rita atau Dewi Kunti. Nah, selain julukan 8 itu ya ada julukan lainnya, ya Yudhistira juga disebut Punta Dewa, artinya derajatnya keluhurannya setara dengan para dewa. Karena apa? Karena kebijaksanaan, kebaikannya, tidak pernah berbuat jahat, itulah maka dia atau beliau Yudhistira ini dianggap derajatnya keluhurannya setara dengan para dewa. Nah, yang kedua Yudhistira, ya arti Yudhistira itu artinya pandai memerangi nafsu ya. Jadi Yudhistira ini bisa mengendalikan hawa nafsu dalam dirinya, anak-anak ya. Nah, yang ketiga, guna tali krama artinya pandai bertutur bahasa. Jadi sebagai seorang pemimpin itu hendaknya pandai atau cakap di dalam berbicara atau bertutur kata yang baik dan sopan, anak-anak ya. Yang keempat, Sami Aji artinya menghormati orang lain bagai dirinya sendiri. Jadi seorang pemimpin itu juga harus menghormati orang lain atau menghormati rakyat yang dipimpinnya. Ya ketika rakyatnya menderita, ya, seorang pemimpin itu bagaimana? Haruslah merasakan penderitaannya dan harus bisa apa? Membantu ya daripada masyarakat yang menderita itu. Nah, bagaikan dirinya sendiri ketika masyarakat terluka, dirinya pun harus merasakan lukanya itu. Nah, itulah beberapa julukan Yudhistira. Sedangkan kepemimpinan Krishna, anak-anak, seperti yang anak-anak sudah ketahui, anak-anak ya, bahwasanya ya kepemimpinan Krishna ini ya. Nah, ini kata Krishna ini dalam bahasa Sanskerta, anak-anak ya. Ya. Jadi Krishna dibaca ini. Nah, jadi kata Krishna dalam bahasa Sanskerta pada dasarnya merupakan kata sifat yang berarti hitam, gelap, atau biru tua. Nah, Krishna atau Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu yang berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Nah, legenda hidup dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 daripada Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan mitologis di India Utara. Secara umum anak-anak ia dipuja sebagai awatara atau inkarnasi Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 awatara. Nah, dalam beberapa tradisi perguruan Hindu, misalnya Gaudiya Vaisnava, ia dianggap sebagai manifestasi dari kebenaran mutlak atau perwujudan Tuhan itu sendiri, anak-anak ya. Jadi Krishna itu dianggap sebagai Tuhan itu, perwujudan atau personifikasi daripada Tuhan itu, anak-anak ya. Dan dalam tafsiran kitab-kitab yang mengatasnamakan Wisnu atau Krishna, misalkan Bhagavata Purana, ia dimuliakan sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Dalam Bhagavata Purana ia digambarkan sebagai sosok pengembala muda yang mahir bermain seruling. Sedangkan dalam Wira Carita Mahabharata ia dikenal sebagai sosok pemimpin. Jadi Krishna ini sebenarnya sosok pemimpin, anak-anak ya. Selain Krishna itu dianggap sebagai kepribadian Tuhan atau kebenaran mutlak itu. Nah,
Sosok pemimpin Yudhistira ini maksud Bapak Krishna ini bagaimana? Ya bijaksana, sakti dan berwibawa kasihan anak ya. Ya dalam cerita Mahabharata ini ya Krishna lah yang apa yang secara tidak langsung ya menjadi mengatur skenario daripada cerita daripada Mahabharata itu. Nah, dia tiada lain adalah perwujudan dari Dewa Wisnu itu ya, atau awatara yang ke-8 dalam dasa awatara itu. Nah, selain itu ia dikenal pula sebagai tokoh yang memberi ajaran filosofis dan umat Hindu meyakini Bhagavad Gita sebagai kitab yang memuat khotbah anak-anak ya. Nah, khotbah itu artinya salah satu cara yang dipakai untuk mengkomunikasikan pesan kepada Arjuna tentang ilmu rohani. Nah, itu dalam Bhagavad Gita itu. Nah, Krishna ini juga sebagai seorang pemimpin yang sabar dan tenang juga anak-anaknya dalam menghadapi suatu masalah. Misalkan anak pernah menonton Mahabharata ketika Krishna ya dicela oleh pihak Korawa ya, Krishna dengan santai menghadapinya ya anak-anaknya, dengan bijaksana dia memberikan suatu petuah-petuahnya itu. Nah, itu mengenai Krishna. Nah, adapun ya Krishna juga dikenal dengan berbagai macam julukan anak-anaknya. Ya diantaranya yang pertama Asyuta artinya yang kekal teguh, Arisudana artinya penghancur musuh, Bagawan yang maha kuasa, Gopala pelindung sapi, Gowinda pengembala sapi, Rasikesa penguasa indria, Janardana juru selamat umat manusia, Kesawa yang berambut indah, Kesini Sudana pembunuh raksasa Kesi, Madawa suami Dewi keberuntungan, Madu Sudana pembunuh raksasa Madu, Mahabahu yang berlengan perkasa, Mahayogi rohaniawan agung, Purusutama manusia utama yang berkepribadian paling baik, Warsneya ya keturunan Warsni, Basudewa ya jelas putra daripada Basudewa, Wisnu ya berwujudan dari Wisnu, Yadawa keturunan Yadu, dan Yogeswara artinya penguasa segala kekuatan batin. Nah, itulah mengenai Yudhistira dan Krishna. Nah, lalu bagaimana kepemimpinan Sri Krishna dan Dharma Wangsa itu? Nah, dalam cerita ya Mahabharata itu dijelaskan bahwa dalam kitab Mahabharata disebutkan Sri Krishna dan Dharma Wangsa adalah dua tokoh atau pemimpin yang sangat bijaksana anak dan ideal. Sri Krishna dapat memberikan motivasi dan inovasi kepada Arjuna yang dalam keadaan bimbang dan ragu maju memerangi keluarga dan gurunya. Dan wejangan dan nasihat Sri Krishna kesadaran Arjuna pun apa? Bangkit untuk menghadapi musuh-musuhnya guna menegakkan dharma dan melawan adharma. Nah, anak-anak, ya bagaimana ya sosok seorang pemimpin Krishna ini ya mampu apa? Ya, mampu memberi motivasi dan inovasi anak-anak ya. Jadi, seorang pemimpin itu harus mampu memberikan inovasi dan motivasi kepada bawahannya atau masyarakat yang dipimpinnya. Seperti contoh, nah dalam Bhisma Parwa ini juga dijelaskan anak-anak ya, pada malam hari ya sebelum perang Bharatayuddha keesokan harinya dimulai, ya Krishna mengajak Arjuna itu apa? Untuk naik ke atas bukit dekat perkemahan Kurawa. Nah, dari atas bukit tersebut terlihat siapa-siapa saja yang berada di pihak Kurawa. Nah, setelah memperhatikan dengan seksama anak-anak, Arjuna melihat dengan jelas bahwa yang berdiri di pihak musuh yang akan dihadapinya adalah gurunya, kakeknya, pamannya, saudara-saudaranya, kemenak-menakannya, serta handai taulannya. Nah, melihat hal tersebut, dia menjadi apa? Sedih lalu berkata, "Oh Krishna, setelah melihat bahwa yang akan aku hadapi adalah guru dan sanak saudara sendiri serta handai taulanku, aku tidak lagi mempunyai semangat untuk berperang. Apa gunanya mendapatkan suatu kemuliaan kalau harus apa membunuh guru dan sanak saudara sendiri?" Nah, setelah berkata demikian, Arjuna lalu menjadi lemas dan semangat berperangnya menjadi hilang sama sekali anak-anak ya. Nah, terhadap keraguan-raguan ya, keraguan Arjuna tersebut, Krishna lalu memberikan sebuah wejangan-wejangan. Nah, wejangan tersebutlah terkenal dengan sebutan Bhagavad Gita. Nah, setelah mendapatkan wejangan tersebut, Arjuna pun menyadari anak-anaknya ya kewajibannya sehingga ia menjadi mantap untuk berperang keesokan harinya. Jadi dapat ditangkap dalam cerita itu bagaimana sosok seorang pemimpin yaitu Sri Krishna itu, yaitu pemimpin itu harus mampu memberikan inovasi dan motivasi kepada bawahannya, seperti ya ketika Sri Krishna itu yang memberikan motivasi kepada Arjuna yang tidak ingin berperang karena melawan daripada saudara-saudaranya, kakeknya, pamannya itu, maka Sri Krishna pun mendorong ya memberikan suatu motivasi ya agar Arjuna dapat berperang keesokan harinya itu di Kurukshetra itu. Nah, sama seperti seorang pemimpin anak-anak, pemimpin itu harus selalu apa? Memberi inovasi dan motivasi, memberi dorongan kepada masyarakat yang dipimpinnya agar apa? Agar masyarakatnya semakin maju, organisasi yang dipimpinnya itu juga semakin maju. Nah, maka dari itulah kepemimpinan Sri Krishna itu sangatlah
patut untuk dicontoh sebagai pemimpin yang baik anak-anak ya. Nah itu terkait kepemimpinan Sri Krishna. Nah, sedangkan Dharma Wangsa atau Yudhishthira, nah kecerdasan Dharma Wangsa memimpin Pancapandhawa untuk mewujudkan kesejahteraan kemakmuran rakyatnya disebutkan dalam kitab Mahabharata sebagai karya besar Adhikawi ya, yang bernama Resi Vyasa, Maharesi Vyasa itu anak-anak ya. Dharma Wangsa adalah maharaja berjiwa pendeta, karena itulah beliau memilih posisi sebagai penasehat raja pada waktu penyamarannya di kerajaan Wirata ya anak-anak ya. Nah, dengan nama Dwijakangka anak-anak. Nah, Dharma Wangsa dipandang sebagai Mahayogi sebab pada saat keakhirat beliau dapat melakukannya tanpa meninggalkan badan kasarnya. Dharma Wangsa disenangi oleh masyarakat dan juga musuhnya, yaitu Bhisma. Nah, Dharma Wangsa dalam kitab Mahabharata dipandang sebagai tokoh yang memegang teguh kebenaran sehingga disebut dengan Dharma Putra. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui anak-anak ya, Yudhishthira atau Dharma Wangsa ini anak-anak ya, sangat berpegang teguh pada dharma atau kebajikan itu ya anak-anak ya. Nah, seperti contohnya pada saat ya kenapa Pancapandhawa itu dibuang ya atau menyamar di kerajaan Wirata itu ya, dalam kitab Sabha Parwa anak-anak ya, dalam bagian Parwa yaitu yang kedua, yang mana dijelaskan dalam Sabha Parwa itu ketika bermain dadu ya, Yudhishthira itu kalah anak-anak kepada pihak Kurawa itu saat bermain dadu itu. Mengapa dia kalah? Awalnya dia tidak ingin bermain dadu itu bertaruh ya anak-anak ya, bertaruh dalam permainan dadu itu ya, karena sehari sebelum permainan dadu itu dimulai ya anak-anak ya, yang mana Sakuni itu ya berniat buruk kepada Yudhishthira ya, lalu dibubuhilah makanan itu ya, guna-guna atau racun itu anak-anak ya, maka sifat satuan dari Yudhishthira itu menurun. Lalu ya Yudhishthira itu mau bermain dadu itu dengan akhirnya singkat cerita dia merelakan saudara-saudaranya itu ya, saudara-saudaranya bahkan ya kerajaannya ya, itu direlakan semuanya. Maka ya dia akhirnya sebab permainan dadu itu dia akhirnya harus menjalani ya pembuangan di luar Hastinapura selama 12 tahun ditambah 1 tahun penyamaran. Nah, pada saat penyamaran inilah ya di kerajaan Wirata ini Yudhishthira itu menyamar sebagai seorang sanyasin atau pendeta. Nah, dengan nama Dwijakangka. Sedangkan Bima menyamar sebagai seorang juru masak dengan nama Bailawa. Ya, Arjuna menyamar sebagai banci yang pandai menari anak-anak ya, dengan nama Brihatnala. Nakula menyamar sebagai tukang kuda dengan nama Dharma Ganti. Nah, Sahadewa menyamar sebagai apa? Sebagai seorang pengembala sapi yang nama Tantripala. Sedangkan Drupadi menyamar sebagai seorang pelayan yang bernama Sailindri. Nah, itulah mengenai mengapa Yudhishthira bersama saudara-saudaranya itu dan Drupadi itu menyamar di kerajaan Wirata itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, sebagai seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan baik ya, Dharma Wangsa ini pada saat akhir daripada cerita Mahabharata itu anak-anak ya, pada saat ke Swarga Rohana Parwa itu anak-anak ya, atau Parwa yang terakhir itu ya, pada saat dia meninggalkan pergi ke surga itu ya, akibat perbuatan baik daripada Yudhishthira ini dia melakukannya tanpa meninggalkan badan kasarnya itu. Nah, meskipun pada zaman sekarang ya itu sangat mustahil anak-anak ya, maka dari itulah bisa kita petik di sini ya dalam cerita ini bahwasanya ketika kita selalu berbuat baik, selalu berpegang teguh pada dharma, maka kita akan mencapai suatu kebahagiaan dan pada akhirnya di dunia akhirat kita mendapatkan suatu surga itu. Nah, Dharma Wangsa ini dalam kitab Mahabharata dipandang sebagai tokoh Dharma Putra. Karena apa? Ya tokohnya dia sebagai tokoh yang benar-benar tanpa cacat ya, baik pikiran, perkataan maupun perbuatannya selalu berpegang teguh pada dharma itu. Nah, itulah terkait tentang kepemimpinan Sri Krishna dan Dharma Wangsa itu anak-anak ya. Nah, dalam kitab Niti Sastra ada disebutkan seninya seorang pemimpin yaitu, nah di sini dalam Niti Sastra Sargah 1 Sloka 4 disebutkan ring janma dike mete cita reseping sarwa prajangenake ring stri madya manohara priya wuwustangde manah kung lulut ya,
Yan ring madiani sang pinanita mucat tatuo padese ya prihen. Yang remadiani kang musuh ngucapaken wak sura sing kredi. Nah itu terjemahannya apa? Orang yang terkemuka harus bisa mengambil hati dan menyenangkan hati orang. Jika berkumpul dengan wanita harus dapat mempergunakan perkataan-perkataan yang manis yang menimbulkan rasa cinta. Ya, jika berkumpul dengan pendeta harus dapat membicarakan pelajaran-pelajaran yang baik. Jika berhadapan dengan musuh harus dapat mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keberanian seperti seekor singa. Nah, bisa ditarik dalam sloka ini anak-anak ya, bagaimana seorang pemimpin itu anak-anak ya harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kenapa? Ya seperti saja misalkan seorang pemimpin itu harus bisa mengambil hati dan menyenangkan hati orang lain itu. Nah, jika berkumpul dengan wanita ya haruslah apa? Ya haruslah mempergunakan kata-kata yang manis, yang lemah lembut ya, yang menimbulkan suatu rasa cinta. Ya. Jika berkumpul dengan pendeta ya haruslah membicarakan pelajaran-pelajaran suci atau pelajaran-pelajaran yang baik ya berdasarkan dharma itu. Nah, jika berhadapan dengan musuh ya, maka apa yang dia harus dilakukan? Harus dapat mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa pemimpin itu dikatakan sebagai sosok pemberani yang dapat bisa apa mengusir atau mengalahkan musuh-musuh yang apa yang mengancamnya itu, seperti seekor singa itu anak-anak ya. Nah, itu dalam kitab Niti Sastra Sarga 1 Sloka 4. Jadi dapat disimpulkan materi hari ini anak-anak ya, sebagai sosok seorang pemimpin itu anak-anak ya, pemimpin yang baik itu haruslah apa? Haruslah berpegang teguh pada dharma atau kebajikan itu. Ya, menjadi pemimpin yang baik bukanlah apa hal yang mudah anak-anak ya. Pemimpin yang baik adalah ia yang dapat memimpin dirinya dan orang lain atas prinsip dharma atau kebenaran itu. Nah, anak-anak, kenapa harus berprinsip pada dharma? Ya, seperti yang kita ketahui dalam ajaran agama ini ada namanya catur purusa harta. Namanya catur purusa harta itu dibagi menjadi 4. Dharma, artha, kama, dan moksa. Nah, seperti ya yang diajarkan bahwa dharma adalah sarana untuk mencapai artha, kama, moksa. Nah, dalam memimpin pastilah membutuhkan sarana seperti harta, usaha keras, dan pastinya adalah suatu tujuan. Ya, tetapi hendaknya tetap apa? Dalam jalur dharma atau kebenaran itu. Nah, sebagai pemimpin hendaknya apa? Tidak boleh sombong anak-anak ya. Tidak boleh merasa diri itu paling benar ya, berbangga diri, jangan mementingkan diri sendiri. Nah, itu. Jadi pemimpin itu harus mementingkan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu pemimpin harus juga apa? Ingat kepada Tuhan ya. Selain itu hormat juga kepada orang tua. Nah, maka dari itulah pemimpin itu dikatakan sebagai pemimpin yang baik. Jadi sekian pemaparan materi Bapak pada pertemuan hari ini. Apabila ada yang kurang jelas dapat anak-anak tanyakan pada grup WhatsApp atau WhatsApp pribadi Bapak langsung. Nah, apabila ada salah kata Bapak mohon maaf dan Bapak akhiri dengan mengucapkan parame santi. Om santi 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 om. Terima kasih.